Di dalam vaksin corona ini sudah disuntikan gen antikristus. Itu yang Tuhan katakan pada saya. Halo sobat semua, salam Inspironi. Sobat semua, saya punya 2 teman yang adalah dokter Kristen yang taat, dokter Kristen yang saleh. Yang satunya adalah dokter Sinta, dokter yang menangani pasien COVID dan menerapkan terapi plasma konvalesen. Yang satunya lagi adalah dokter Monica, yang juga penggagas terapi plasma. So, keduanya sudah divaksin, dan baik-baik saja tuh, nggak ada perubahan, misalnya berubah menjadi monster, atau menjadi pengikut setan. Nggak ada tuh tumbuh tanduk, atau tumbuh taring yang tajam dari dalam mulutnya, atau berubah menjadi zombie. Nggak ada. So, lagi-lagi saat ini lagi viral, vaksin COVID itu yang ada chip antikrisnya. Jelas semuanya itu nggak berdasar. Tahukah Anda bahwa siapa produser atau pembuat hoax tersebut? Dan ini menyedihkan. Ternyata sebagian pembuat atau produsen hoax tersebut adalah berasal dari dalam kekristenan itu sendiri. Ada pendeta atau pastor atau hamba Tuhan dan followernya yang militan yang ikut memviralkan di segala lini medsos yang ada. Tuhan berbicara pada saya, jangan kamu suntik vaksin corona, jangan kamu suntikan vaksin corona. Jadi beredar postingan lah atau video yang menyatakan bahwa di dalam vaksin COVID itu ada enzim luciferase, atau versi lainnya adalah ada chip dari 666 atau antikris. Dan karena itu menjadi alasan kuat dari para pendeta atau dari para pastor atau hamba Tuhan itu untuk mengajak jemaatnya menolak vaksinasi yang tengah digalakan ini. Jadi ada sepasang hamba Tuhan yang pernah belajar dari seorang hamba Tuhan karismatik di Amerika, yaitu pendeta Kenneth Hagin. 2 hamba Tuhan ini adalah Miguel dan Maria Paula Arzola. Mereka pernah share lewat live broadcast bahwa di dalam vaksin itu ada chip yang sangat berbahaya, yaitu chip antikris. Lalu ada versi lain lagi yang tadi saya sudah sebut, yaitu tentang adanya enzim luciferase. Bisa mengubah gen gitu ya. Bisa mengubah orang yang cinta Tuhan itu menjadi pengikut setan atau menjadi followernya antikris. Nah, inilah problemnya. Tahukah Anda bahwa Lucifer itu bukanlah nama iblis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani? Sekali lagi, Lucifer itu bukanlah nama iblis dalam bahasa, baik bahasa Ibrani, bahasa Perjanjian Lama, dan bahasa Yunani Perjanjian Baru. Nggak ada tuh kata Lucifer dalam Alkitab bahasa asli. Kata atau nama itu baru muncul dalam versi Alkitab Vulgata atau Alkitab bahasa Latin di sekitar abad ke-3 dan abad ke-4. Dan jangan lupa, kata Lucifer yang dipakai dalam kitab Yesaya juga dipakai dalam Perjanjian Baru, tapi dalam Perjanjian Baru justru kata Lucifer ini mengacu kepada siapa? Mengacu bukan pada iblis, tapi mengacu kepada Yesus Kristus. Nah lo, bingung kan? So, kembali lagi kepada vaksin yang dituding sebagai vaksin Lucifer. Masa sesimpel itu, vaksin itu bisa mengubah hati dan pikiran orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mengasihi Tuhan? Masa hanya dengan chip yang mikro atau nano itu membuat kuasa Tuhan itu seolah-olah jadi nggak berdaya begitu ya? Berarti Tuhan kalah dong dengan chip yang ukurannya mikro atau nano tersebut. Kalau percaya dan menerima bahwa chip itu sangat powerful, itu berarti kita melecehkan kuasa atau power dari darah Kristus. Kita melecehkan kuasa Kristus yang adalah King of King, Raja segala raja. Nah, gue kasih ayat nih, bahwa roh yang ada dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Dan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. So, yang benar aja,
vaksinasi itu sudah lama ada di dunia ini. Apalagi di zaman Soeharto, kalau di Indonesia vaksinasi itu gencar. Dan so far aman-aman aja tuh, kenapa baru di zaman sekarang itu dipermasalahkan. Jadi Kristen kok malah jadi ribet gitu ya. Menakut-nakuti, meneror gitu ya. Malah menjadi Kristen itu, untuk orang-orang tersebut ya, oknum-oknum itu, mereka itu malah nggak menjadi pembawa solusi gitu ya. Payah tuh. Ada seorang saintis Kristen, namanya Francis Collins. Dia seorang saintis Kristen ternama dan founder dari Biologos di Amerika. Dia berusaha untuk memerangi kepercayaan orang-orang yang mempercayai hoax tentang vaksin ini. Dia mengatakan demikian, jika orang Kristen ingin untuk memberi solusi di masa-masa krisis seperti ini, mereka bisa menjadi sukarelawan untuk mengambil vaksin, untuk menjadi penerima vaksin, atau berpartisipasi dalam uji coba dari vaksin tersebut. Artinya simple. Francis Collins di sini mau mengatakan, jadilah orang Kristen yang solutif. Jadilah orang Kristen yang jadi pembawa solusi, bukan jadi pembawa hoax gitu ya. Malah jadi pembawa kekisruhan, keresahan, dan membuat situasi makin gak jelas, makin menakutkan. So, lagi-lagi, biarlah kita sungguh-sungguh yakin, gak usah takut dengan segala macam hoax, segala macam berita-berita yang adalah kebohongan tersebut. Dan makanya, tobat tuh hamba Tuhan atau pendeta atau follower-followernya yang masih termakan toksik karena Lucifer atau karena chip antikris atau chip 666 ini. Oke, demikian sharing dalam video ini. Terima kasih untuk sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. God bless you all.